Teman-teman sedang berdiskusi kelompok di kelas mengenai materi pembahasan sejarah. Jadi kata Pak Guru barusan tuh kita harus membahas Indonesia di tengah perang dingin. Jadi posisi kita tuh unik banget. Unik gimana maksudnya? Ya unik karena kita tidak hanya menonton Indonesia pada saat itu jadi rebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi kan Indonesia ikut pergerakan non-blok biar tidak ikut-ikutan sama blok barat dan timur. Iya, tapi faktanya kan tetap aja tarik-menarik ideologi kan? Mereka pun pergi ke halaman sekolah sambil melanjutkan diskusi tadi. Aku pernah baca kalau Amerika itu katanya khawatir sama Indonesia yang bakal menjadi negara komunis karena kedekatan dengan Uni Soviet. Ya benar, makanya gak heran kalau bantuan ekonomi sama militer juga ngalir dari barat. Jadi kayak diperebutkan dua negara besar. Padahal rakyat Indonesia ingin merdeka sepenuhnya, tidak dikendalikan oleh siapapun. Tapi kalau nggak hati-hati kita juga bisa jadi korban atas konflik mereka sendiri. Lihat aja pemberontakan waktu daerah kemarin itu. Keesokan harinya mereka pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari referensi sambil berdebat kecil. Gerakan non-blok 1961 itu penting. Indonesia contoh pendirinya. Artinya Indonesia juga menjadi jembatan, bukan hanya mengikuti arus. Tapi aku rasa politik gak sesederhana itu sih. Indonesia juga perlu bantuan dari negara. Iya, disitulah letak dilema Indonesia. Kalau kita condong ke satu pihak, pihak lain mengira kita musuh. Makanya Bung Karno bilang kalau politik luar negeri itu lebih bebas. Mereka pun membayangkan sedang berada di Jakarta dan berada di dekat Monas. Indonesia berada di simpang jalan sejarah antara timur dan barat, antara kapitalisme dan komunisme. Negeri ini berusaha berdiri di kaki sendiri. Kalau salah pilih langkah nanti bisa pecah konflik negara sendiri. Dan itu pernah terjadi pada tahun 1965. Mereka pun kembali ke kelas, dan tanpa diduga, salah satu teman kita ikut bergabung setelah melihat mereka asyik berdiskusi. Guys, kalian paham nggak bahwa waktu itu Indonesia bukanlah objek melainkan subjek di tengah perang dingin. Jadi Indonesia berusaha menjaga kedaulatan bebas aktif. Tapi tetap ada tantangan besar baik dari dalam maupun dari luar negeri. Benar sih. Jadi intinya sejarah ini mengajarkan kita untuk tidak adu domba lagi dengan bangsa yang lain. Benar, kita harus belajar dari masa lalu. Benar kan? Nice. Indonesia pada masa Perang Dingin berusaha menjaga kedaulatannya dengan politik luar negeri bebas aktif. Meski diperebutkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia memiliki jalan sendiri melalui gerakan non-blok agar tidak terjebak dalam konflik ideologi dan tetap berdiri mandiri.